Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Oktaviani, MBM 2021001053, kelas C1 semester 4 reguler. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi absorpsi dari mata kuliah Proses Pemisahan Kimia yang diampu oleh Ibu Puspitasari, MSI. Di sini untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk langsung saja mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu absorpsi. Selanjutnya adalah absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan atau pemisahan bahan tertentu dari suatu campuran gas dengan melalui ikatan fisik maupun ikatan kimia. Itu menurut Kurniawan di tahun 2022. Kemudian, absorpsi merupakan salah satu operasi pemisahan dalam industri kimia di mana suatu campuran gas dikontakkan dengan suatu cairan penyerap yang sesuai, sehingga satu atau lebih komponen dalam campuran gas terlarut dalam cairan penyerap. Adalah prinsip absorpsi. Jadi prinsip utama dari absorpsi adalah berkontaknya gas dengan cairan. Gas tersebut mempunyai kelarutan terhadap cairan sehingga gas tersebut akan berdifusi ke dalam cairan. Nah, peristiwa ini dipengaruhi oleh laju alir, tekanan gas, dan luas area antara fase antara gas dan cairan. Selanjutnya adalah jenis absorpsi. Di sini saya menampilkan jenis absorpsi yang saya dapatkan itu ada dua jenis, yaitu absorpsi fisik dan absorpsi kimia. Nah, kalau absorpsi fisik adalah absorpsi di mana gas terlarut dalam cairan penyerapannya tidak disertai dengan reaksi kimia. Penyerapan terjadi karena adanya interaksi fisik, difusi ke dalam air, atau pelarutan gas ke fase cair. Nah, contohnya itu absorpsi gas H2S dengan air. Kemudian kalau absorpsi kimia itu apa? Kalau absorpsi kimia itu merupakan absorpsi di mana gas terlarut di dalam larutan penyerapan disertai dengan adanya reaksi kimia. Contohnya adalah absorpsi kimia dapat dijumpai pada ion exchanger, juga pada proses penyerapan gas CO2 pada pabrik amonia. Jadi perbedaannya adalah kalau absorpsi fisik itu proses penyerapannya itu tidak disertai dengan reaksi kimia, sedangkan kalau absorpsi kimia proses penyerapannya itu disertai dengan reaksi kimia. Di sini ada persyaratan absorben dan jenis bahan absorben. Nah, absorben itu adalah si penyerapnya itu ya, bahan penyerapnya itu disebut dengan absorben. Nah, tentu saja itu kan harus memiliki kriteria. Nah, ini ada beberapa persyaratannya. Pertama ada kelarutan bahan, polaritas, viskositas, sama korosivitas mungkin ya, lebih ke situ. Nah, kalau jenis bahan absorbennya itu bisa dalam bentuk absorben yang digunakan itu bisa air, bisa natrium hidroksida, bisa juga asam sulfat. Oke, selanjutnya itu adalah kolom absorpsi. Ya, jadi kolom absorpsi itu sebagai tempat terjadinya pengabsorpsi atau penyerapan dari zat yang dilewati kolom. Jadi tempat proses penyerapan atau proses inti absorpsi itu terjadi di kolom absorpsi. Nah, di sini ada gambar kolom absorpsi, terus ada bagian A, B, C-nya itu ya. Terus kalau yang A itu namanya adalah input gas, itu biasanya berupa spray untuk mengubah gas input menjadi fase cair. Nah, kemudian juga ada yang B itu sebagai output gas, kemudian yang C itu sebagai input pelarut, kemudian yang D itu sebagai output pelarut dan gas terserap keluar, kemudian yang E itu tempat pencampuran pelarut dan umpan, kemudian yang F itu Pachet Tower namanya, itu untuk memperluas permukaan sentuh sehingga mudah untuk diabsorpsi. Itu adalah bagian-bagian dari kolom absorpsi. Jadi itu adalah aplikasi absorpsi di industri ya. Mungkin di sini saya ambil contohnya adalah aplikasi absorpsi pembuatan formalin. Nah, ini langsung ke proses pembuatannya. Proses pembuatan formalin itu kan formalin yang berfase cair itu berasal dari formaldehid dulu kan, yang berfase gas dapat dihasilkan melalui proses absorpsi. Nah, teknologi proses pembuatan formalin dari formaldehid sebagai gas input itu dimasukkan ke dalam reaktor. Output dari reaktor yang berupa gas yang mempunyai suhu 1820 derajat Celcius itu didinginkan pada kondensor hingga suhu 55 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam absorben. Nah, keluar dari absorber pada tingkat 1 formalin dengan kadar formaldehid sekitar 37-40%. Masuk ke proses absorpsi ya. Jadi gas formaldehid dari reaktor itu kan dialirkan ke bagian bawah Pachet powder. Nah, gas ini akan dikontakkan dengan larutan formalin 44% tadi pada
pada suhu 40 derajat Celcius yang dialirkan dari atas menara dengan bantuan distributor cairan agar larutan formalin yang digunakan tersebar secara merata di dalam packet powder proses absorpsi itu dan membasahi seluruh permukaan racing ring sehingga penyerapannya maksimal. Jadi sehingga kalau penyerapannya tersebar merata, maka kan proses absorpsinya akan terjadi secara maksimal kan. Kemudian, hasil penyerapan dari packet tower berupa formalin cair masuk ke control tank atau CT. Kemudian sisa gas yang belum terserap di packet tower itu masuk ke dalam bubble cap tower namanya yang akan diserap oleh pure water di atas menara. Sisa dari penyerapan itu yang masih lolos nantinya dibakar oleh flash tank yang sebelumnya melewati demister. Hasil penyerapan bubble cap tower masuk ke control tank. Itu adalah proses absorpsi dari proses pembuatan formalin. Seperti itu. Kemudian ini ada beberapa, saya ambil dari 3 daftar pustaka atau 3 sumber mengenai PowerPoint yang saya buat ini, sumber materinya dari ketiga daftar pustaka ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.